Kalau kuat ikatan keimanannya, keyakinannya, kepercayaannya dengan Allah, dia pasti menemukan kebahagiaan. Karena sumber utama kebahagiaan itu ada sama Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan kedamaian, kenyamanan, ketentraman, keteduhan, kesejukan di hati-hati orang-orang yang beriman. Karena sumbernya ada sama Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang dibuat oleh manusia adalah kebahagiaan yang fana, kebahagiaan yang terbatas, kebahagiaan yang tidak abadi. Bahkan ketika ada orang ingin menjemput bahagia, dia datang ke tempat-tempat yang dia rasa bisa bikin dia bahagia di tempat itu. Tapi ketika dia pulang, hilang bahagianya. Dia ingin bahagia, datang ke tempat rekreasi, nginap di hotel yang super mewah, makan makanan yang enak, masuk ke tempat-tempat wahana hiburan. Bahagia tidak? Bahagia. Dia tertawa, dia posting di Instagramnya, dia posting di Facebooknya, dia posting di seluruh medsosnya. Lagi bahagia di status WhatsAppnya. Setelah itu pas pulang ke rumah, hilang bahagianya. Kenapa? Tagihannya banyak. Nah iya, banyak keluar duit. Tapi ingin bahagia yang hakiki, nggak pakai keluar duit. Ya, tinggal dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Salah satunya dia dekat dengan Al-Qur'an. Karena Allah yang bilang, Al-Qur'an itu syifaa'un lima fis sudur. Salah satu fungsi Al-Qur'an penyembuh apa saja yang bergelayut dalam dada manusia ini. Kekalutan, kegalauan, keresahan, kesedihan, semua bakal terobati dengan Al-Quran. Ada kisah nyata ini. Saya dulu dosen, lebih dari 12 tahun saya jadi dosen, ngajar di beberapa kampus di Jakarta. Saya berhenti ngajar karena sudah banyak bentrok dengan jadwal dakwah. Akhirnya saya harus memilih. Sebelumnya dosen, dakwah sambil jadi dosen. Suatu hari ada salah satu mahasiswa saya. Ini mahasiswanya anaknya baik, cerdas. Bahkan kalau saya tidak hadir, saya sering suruh dia gantikan saya. Dia datang ke saya dengan wajahnya yang kalut, dengan mukanya yang tidak bersahabat. Dia temui saya, dia bilang, "Pak, saya mau mati saja. Saya merasa hidup saya ini sudah hampa." Jadi ya, anak-anak muda zaman sekarang kan mudah galau. Ya, kadang-kadang itu kalau dia lagi resah itu dia update status. Salah satu ciri anak muda yang galau itu biasanya statusnya itu dalam 1 menit dia bisa gonta-ganti sampai 30 kali. Itu ciri dia galau, gonta-ganti status. Ribut sama mak bapaknya masukin di status. Ribut sama temannya buat di status. Singgung sana, singgung sini bikin di status. Ya, kesal sama temannya, kesal sama sahabatnya bikin status. Marah sama dosennya bikin status. Kurang uang jajan bikin status. Kucingnya mati bikin status. Semua dia bikin status, ya. Ada lagi yang bikin statusnya tulis besar-besar, galau tingkat dewa. Nggak tahu kayak apa tuh galau tingkat dewa. Ada lagi nggak ada fotonya. Fotonya nggak ada, gelap. Seluruh media sosial dia cabut fotonya semua, dia pasang gambar hitam. Terus dia tulis statusnya mati galau. Jadi apa tuh kalau mati galau? Nah ini anak datang ke saya, dia bilang saya lagi galau, Pak. Saya bilang kenapa galau? Dia bilang saya ditelikung sama teman saya. Jadi, teman dia ambil pacarnya. Oh sakitnya minta ampun kata dia. Terus dia bilang sama saya, Pak, tolong kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan. Saya hanya bilang sama dia, saya bingung mau bilang apa sama kamu. Karena saya tahu anak-anak muda zaman sekarang, kalau dia lagi ada masalah terus kita nasihatin dia sampai berbusa, mau ngomong sampai 1 jam, dia bakal bilang sama kita, Bapak tidak mengalami apa yang saya alami. Suka dibalikin gitu, coba
Kalau bapak itu ada pada posisi saya, pasti dibalikin gitu. Jadi saya udah menebaknya, saya bilang saya tidak mungkin akan nasihati panjang padamu. Tapi saya mau tanya satu sama kamu. Kamu bisa baca Quran? Saya dosen mata kuliah agama waktu itu. Tapi saya ngajar di kampus umum. Jadi hampir seluruh fakultas saya pernah masuk ngajar. Di teknik saya ngajar, di ekonomi saya ngajar, di psikologi saya ngajar. Karena itu mata kuliah wajib. Saya tanya dia, kamu bisa baca Quran? Bisa, Pak. Benar. Udah. Saya hanya kasih kamu solusi itu saja. Coba kamu sampai di rumah 1 hari 1 juz. Nanti kita ngobrol dengan tenang, dengan hatimu yang sudah baik. 1 bulan kemudian setelah kamu khatam, baru kita bisa discuss. Sekarang belum bisa. Dengan bapak saya temuin bapak ini, saya minta bapak untuk kasih saya masukan. Kok cuma ini doang? Ya cuma ini, saya bilang. Gak ada yang lain. Karena saya menyuruhmu untuk baca Al-Quran, berarti engkau sedang diajak bicara sama Allah. Karena sekarang ini engkau tidak bisa diajak bicara sama yang lain. Gak bisa, emosional dia. Hanya bisa diajak bicara sama Allah. Dan cara untuk agar kita bisa berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, baca Quran. Itu aja, Pak, itu aja. Pulang dia. Beberapa waktu saya tidak ketemu dia. Suatu hari baru sampai 2 pekan, baru 2 minggu, baru 2 pekan. Saya habis sholat asar di kampus itu, di tiap lantai ada musolanya. Saya pas habis sholat asar mau masuk ngajar lagi, papasan sama dia. Saya keluar dari musola, dia mau masuk. Saya lihat mukanya tidak semurung yang lalu, lebih cerah, lebih segar. Dia lagi masuk mau sholat. Terus dia sapa saya, Pak, apa kabar kamu? Baik, Pak. Terus dia bilang, saya mau ngomong lagi, Pak. Nanti kita ngomong nanti akhir bulan baru ngomong. Enggak, saya mau ngomong sekarang. Udah, kamu sholat dulu, saya tunggu di ruangan dosen. Saya suruh dia sholat dulu, saya nunggu di ruangan dosen. Sebelum saya masuk ngajar, dia datang, dia cerita. Dia bilang yang bapak suruh ke saya lakukan. Saya berusaha untuk one day one juz. Saya baca itu Al-Quran. Dan saya tidak tahu dari mana, Pak. Kegalauan saya, keresahan saya, kekesalan saya, kekalutan saya, itu perlahan-lahan terkikis. Saya rasa damai. Tidak tahu itu dari mana. Kamu jangan bilang nggak tahu dari mana, itu dari Allah. Terus saya bilang, gimana tuh mantan sama teman kamu? Itu soalnya temannya di kampus dia juga, mantan di kampusnya dia juga. Ini masalahnya nih, ya, satu kampus nih, tiap hari bakal lihat. Dia bilang, sekarang kalau saya ketemu mereka, saya biasa aja. Dulu, Pak, kalau saya lihat mereka berdua, itu sepertinya saya mau menyanyikan lagu Ingin Kubunuh Pacarmu itu. Sekarang udah biasa. Siapa yang kasih? Allah. Tapi saya bilang sama dia, selesaikan. Ini baru 2 minggu sudah kelihatan hasilnya.